Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Saat ini kita akan membahas tentang sonar. Jadi tetap masih penggunaan gelombang ultrasonik. Mari kita pelajarin bersama-sama. Baik, jadi kita akan bicara tentang sonar. Sonar itu eh, pemantulan bunyi, bunyi ultrasonik. Ini nanti akan sampai pada benda yang akan dituju. Mau mencari, misalnya ini mencari ikan, apa mencari kedalaman laut. Ini menggunakan sistem sonar ini. Ya, tentunya juga menggunakan alat-alat seperti teknologi kemarin. Ya, ada transducer, kemudian akan dipantulkan kembali sehingga bisa terbaca. Sonar atau sound navigasi and ringing dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, ini. Jadi anak-anak sonar ini di sini perahu. Kemudian di sini ada dipasang transducer. Kemudian di sini detektor yang mendeteksi. Jadi ini ada gelombang ultrasonik yang dipancarkan sampai ke dasar laut. Jadi ketika mengenai dasar laut, maka akan dipantulkan kembali gelombang ultrasonik itu dan diterima oleh detektor sehingga bisa dideteksi berapa kedalaman lautnya tersebut. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus nih sehingga mengenai sebuah penghalang. Nih, penghalangnya ya, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang ini, maka sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Dipantulkan kembali. Waktu yang dibutuhkan bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali lagi ke atas diukur dengan cepat. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut. Jadi kedalaman laut itu tidak sama. Misalnya, kedalaman laut di laut sini, kedalaman laut di laut Sumatera, kedalaman laut di laut Jawa, di Kalimantan, semuanya tidak sama. Maka digunakan sistem sonar sehingga kita bisa mengira-ira misalnya akan mencari gelombang, mohon maaf, mungkin ikan atau di mana kita bisa menggunakan sonar tersebut. Nah, sonar ini ya, Ibu, menghitung jarak kedalaman laut. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Jadi berapa jarak kedalaman lautnya itu sama dengan kecepatannya kali berapa waktunya dibagi dua karena bolak-balik kan. Dia pergi ke dasar kemudian ke sini jadi 2 kali. Ya, di mana S ini kedalaman laut, kemudian V itu kecepatan gelombang ultrasonik tadi menembus sampai ke dasar atau penghalang, kemudian yang T adalah waktu gelombang yang digunakan. Ya, mengapa dibagi dua, Bu? Karena tadi ada gelombang datang dan gelombang pantul, sinar datang dan sinar pantul. Contohnya, nah ini dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1.800 meter per sekon, maka berapa kedalaman laut di tempat tersebut? Jadi anak-anak biasakan diketahui waktunya ini T 12 sekon. Cepat rambat V 1.800 meter per sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya S, jarak kedalaman laut tadi. Jawab, S sama dengan ini kecepatan kali waktu dibagi 2. 1.800 kali 12 bagi 2. Ini 12 dengan 2 kan 6. Jadi tinggal 1.800 kali 6. 10.800 meter. Itu jadi kedalaman lautnya 10.800 meter. Kemudian ini ada soal anak-anak dikerjakan. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar.
Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 6 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di air laut adalah 1.400 meter per sekon. Berapa kedalaman laut tersebut? Nah, tadi udah ada contohnya. Nanti anak-anak kerjakan. Kemudian yang nomor 2 sama. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jadi, ceret, gitu ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 3.200 meter per sekon, ini mohon maaf ya, meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Berarti ada 2 kali juga ya, menggunakan rumus yang tadi dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Oke. Nah, berikutnya, untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor yang ada di kapal tadi. Perlu transducer ini dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau echo dan dipantulkan kembali ke kapal kemudian ditangkap oleh detektor ini. Jadi ketika sudah dipantulkan ke dasar laut, mengenai dasar laut, ada efek gemanya atau echo akan dikirimkan ke detektor ini sehingga bisa dibaca datanya. Fungsi sonar itu untuk mengukur kedalaman laut bisa, untuk menentukan lokasi di mana ikan berada bisa, untuk kondisi ombaknya bagaimana bisa, dan juga untuk kecepatan arus air laut. Sehingga sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, akan hari ini bisa melaut atau tidak, misalnya untuk kapal-kapal yang besar itu pasti sudah bisa diketahui. Contoh penggunaan sonar. Nah, ini contoh penggunaan sonar. Misalnya ini kapal penangkap ikan, maka dia tahu oh ikan itu berada di kedalaman sekian, ya. Nah, ini sehingga jadi dengan adanya teknologi ini sangat membantu manusia sehingga akan lebih mudah pekerjaannya, ya. Ternyata sistem sonar menirukan proses lumba-lumba dalam mencari mangsanya. Nah, ini cara kerja sistem sonar nih. Nah, gelombang ultrasonik sampai sini dipantulkan kembali. Itu cara kerjanya, animasinya secara garis besarnya. Ya, oke. Anak-anak paham, bisa difahami bagaimana ikan-ikan besar bisa terjaring oleh kapal-kapal yang besar karena ternyata sudah dideteksi terlebih dahulu. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Salam sukses dan sampai jumpa. Nah, ini juga sistem sonar. Sampai di mana kedalamannya. Jadi misalnya lautnya itu tidak rata, maka akan ketahuan di mana. Oke, sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.